Halo semua, kembali lagi dengan gua FJR di channel Sabira Movie. Di video ini gua akan membahas alur cerita film asal Filipina yang berjudul Pamasahe. Film drama yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang gadis yang berniat untuk balas dendam, karena sepanjang hidupnya wanita ini selalu dimanfaatkan atau digenjot oleh lelaki hidung belang. Bagaimana cerita filmnya? Langsung aja kita masuk ke alurnya. Film bermula dengan diperlihatkannya kondisi dari desa di sebuah pulau yang berada di Filipina. Di sana terlihat desa itu hancur setelah diterpa angin topan, dan karena itu pula terlihat banyak warga yang berusaha mengungsi menggunakan kapal. Dari sinilah kita dikenalkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Lynette yang sambil menggendong anaknya sendirian. Lynette terlihat kesusahan, namun ia tetap berusaha mencari perlindungan bagi dirinya dan juga anaknya tersebut. Untuk mencari tempat yang aman, orang-orang dari desa itu harus menggunakan kapal. Lynette yang tidak memiliki uang sepeser pun akhirnya menyelinap untuk masuk ke kapal tersebut. Pengecekan tiket pun berlangsung. Namun dengan keahliannya Lynette terus menghindar, dan akhirnya ia sampai ke tempat transit pertamanya. Lynette yang berhasil turun dari kapal tanpa membayar pun mencari bantuan. Ia sempat meminta seorang pria untuk membantunya dengan meminta duit, akan tetapi pria itu menolaknya dan akhirnya Lynette pun menemukan sebuah dompet yang terjatuh. Lynette yang lagi kepepet pun mutusin buat balikin dompet itu daripada menambilnya. Sebagai ucapan terima kasih, ibu-ibu yang dompetnya jatuh ini pun memberikan tumpangan taksi dan juga sedikit uang kepada Lynette. Sesampainya di terminal bus, di mana saat itu Lynette mutusin buat duduk di belakang, karena dirinya yang harus nyusuin bayinya itu. Karena melihat pegunungan yang mulus, dua pria preman pun mendatangi Lynette dan menggodanya. Tapi untungnya ada seorang yang mengaku sebagai polisi, membantu Lynette mengusir pria hidung belang itu. Nama pria itu adalah Rod, dan mereka pun akhirnya duduk bersama sambil mengobrol-ngobrol. Di sana Rod jujur kepada Lynette kalau dia bukan polisi, yang tak lain hanya naku-maku aja. Rod ini juga ngebayarin tiketnya si Lynette. Karena ngerasa terbantu Lynette pun mulai curhat. Obrolan pun semakin terbuka lebar, ternyata Lynette ini udah menderita dari masa kecilnya. Pas masih kecil, bapaknya mengalami kecelakaan hingga meninggal, sedangkan ibunya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dibandingkan merawat anak-anaknya. Lynette pun akhirnya diasuh oleh bibinya, dan Lynette pun memiliki seorang kakak cowok yang masih kecil juga. Karena sama-sama kecil dan belum ngerti apa-apa, kakak Lynette ini pun dijual ke seorang bandar jalanan untuk jadi pedagang asomen. Sampai saat remaja Lynette nggak tahu kabar dan kemana kakaknya itu sekarang. Lynette yang kini berusia 16 tahun pun mulai mengalami perubahan penampilan. Dari yang awalnya bocil bau matahari, jadi gadis yang membuat si Otom tegang. Lynette pun masih tinggal bersama paman dan bibinya. Karena parasnya Lynette ini cukup tergolong aduhai, si paman yang tak bisa menahan diri itu akhirnya melakukan aktivitas pengencrotan secara paksa dengan ponakannya tersebut. Papatayin kita. I'm sorry for what happened to you. Sira ulo pala yun. Setelah itu Lynette pun sempat nyoba nadu ke bibinya, akan tetapi sayang bibinya nggak gubris dan malah menuduh Lynette sebagai pembohong. Dan akhirnya karena si tante ini udah males ngerawat Lynette, akhirnya ia pun disuruh bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. Lynette pun lama-lama merasakan kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya bibinya itu ngabarin kalau dia ketemu sama si Toto, kakaknya Lynette yang selama ini menghilang. Lynette pun bahagia banget buat ketemuan sama si kakak.
Mereka berdua yang udah sama-sama dewasa akhirnya ngabisin waktu bersama. Mereka pun jalan-jalan, makan, bahkan tinggal bareng demi ngegantiin masa kecil yang terlewatkan bersama itu. Gak lama setelah itu istri Toto pun akhirnya pulang dari pekerjaannya yang ada di luar negeri. Istrinya itu bernama Sioni. Gak butuh waktu lama bagi Lynette untuk akrab sama kakak iparnya. Mereka pun sering ngabisin waktu buat makan bareng dan bercanda bersama-sama. Namun efek samping dari kedatangannya Sioni ini akhirnya muncul, di mana suara-suara geli-geli pengecerotan dari Sioni dan sang kakak pun ngebuat Lynette jadi penasaran dan kepengen rasain kegiatan meresahkan tersebut. Si Lynette yang udah gak tahan pun akhirnya menggunakan barang-barang dengan bentuk yang menyerupai otom pun akhirnya masuk ke dalam apem tembe si Lynette. Namun hal itu belum bisa menguasai keinginan alamiah dari dalam hati dirinya, dan akhirnya akal bulus dan berdosa pun muncul gitu aja. Di mana saat Sioni kembali ke Jepang untuk bekerja, Lynette pun mulai menggoda kakak laki-lakinya itu untuk melakukan pengecerotan. Godaan dari Lynette pun sungguh berdemek, dan akhirnya Toto pun mulai tak kuasa menahan imannya, hingga hal-hal pengecerotan pun mulai terjadi. Mulai saat itu Lynette yang baik hati ini pun membantu menggantikan peranan Sioni, istri si kakak tercintanya itu. Mereka dengan giat tanpa absen melakukan kegiatan pengecerotan setiap harinya. Dan akhirnya buah dari peristiwa itu pun muncul dan menghentikan aktivitas mereka. Di mana Lynette mulai merasakan mual-mual pertanda bahwa dirinya hamil. Toto yang mengetahui adiknya hamil itu pun akhirnya membawa Lynette balik ke kampung untuk melahirkan di sana. Alasan Toto untuk menghindari gibah tetangga dan juga menjaga hubungannya dengan sang istri. Akhirnya Lynette pun melahirkan sendirian. Gak hanya itu hidupnya juga kembali pontang-panting, karena bayinya yang masih kecil membuat Lynette tak bisa bekerja dan mencari uang. Lynette juga menceritakan kemalanan yang ia alami di sebuah kapal. Di mana saat itu Lynette juga tak memiliki tiket, namun sayang ia ketahuan. Ia pun dibawa menghadap kapten muda di kapal. Saat ia melihat paras Lynette yang cukup aduhai, kapten ini memberikan sebuah tawaran khusus kepada Lynette. Lynette yang awalnya nggak mau pun ditakut-takuti, sampai akhirnya si kapten ini pun mendapatkan apa yang ia mau. Setelah itu para bahannya si kapten pun malah ikut-ikutan memaksa Lynette untuk pemencrotan seperti apa yang kapten lakukan juga. Lagi-lagi Lynette yang gak berdaya pun cuma bisa pasrah di gilir kedua bawahan kapten kapal. Setelah itu Lynette pun berjalan ke tempat penumpang, dan di sana ia bertemu dengan seorang nenek-nenek baik hati. Nenek itu pun memberikan tempat ke Lynette di sampingnya. Lynette yang diperlakukan baik oleh si nenek ia pun membalas kebaikan dengan memijat si nenek. Saat itu si nenek memberitahu kalau dirinya memiliki beberapa ramuan mujarab dari bahan rempah-rempah. Ramuan itu memiliki 3 khasiat yang berbeda. Salah satunya bisa mematikan hanya dengan 1 tetesnya saja. Gak lama setelah itu Lynette pun kembali dipanggil. Kali ini kepala kapten yang pengen ketemu sama Lynette. Awalnya si kepala kapten ini melakukan sedikit basa-basi kemudian secara random ia buka kancing seragamnya. Dan hal ini membuat Lynette menjadi ketakutan. Namun beruntungnya si kepala kapten ini ternyata hanya meminta tolong Lynette untuk memijat dan memurutnya. Lynette pun memurut tangan kapten ini hingga ia tertidur. Ketika Lynette hendak pergi si kepala kapten ini terbangun dan langsung menarik tangannya Lynette. Dan sudah jelas, adegan pemencrotan pun tak bisa dihindarkan dan Lynette pun hanya bisa pasrah dan mengikuti alur dari si kapten ini. Setelah Lynette dari ruangan kapten, Lynette pun merasa hancur dan berdosa banget. Ia pun mengadu ke nenek dan meminta ramuan pembunuh itu dari si nenek. Nenek yang iba melihat Lynette itu pun akhirnya memberikan ramuan itu ke Lynette. Lynette pun berakting ke pekerja kapal itu. Ia pun ngasih minuman beracun itu ke orang-orang yang mudah memotori tubuhnya. Dan singkat cerita kapal pun bersandar darurat dan ambulan pun tiba. Tapi Lynette tidak ceritain sedetail itu ke Rod, di mana Lynette hanya menceritakan sampai ia diperkaos dan terzolimi doang.
Lalu bus yang mereka berdua tumpangi itu akhirnya berhenti di rest area. Rod di sana berperan layaknya ayah dari anaknya Lynette. Ia mentraktir Lynette makan dan mengajak ngobrol. Hingga Rod memberikan HP bekas kepada Lynette untuk memudahkannya berkomunikasi. Hari pun mulai malam, dan Rod menyewa sebuah kamar. Di sana ia pun ngajakin Lynette untuk nginep bersamanya. Rod pun istighfar di sepanjang jalan dan bertekad untuk tidak aneh-aneh dengan si Lynette. Akan tapi body si Lynette yang aduhai memang sulit untuk ditolak. Saat Rod melihat Lynette mandi, iman Rod pun akhirnya goyah dan meminta untuk join. Hingga kegiatan penggecorotan itu pun kembali terjadi. Di sana Lynette pun mulai kehilangan kepercayaan penuh kepada Rod. Di mana ia sempat menyinggung Rod kalau semua cowok itu sama aja, cuma nyari kesenangan gitu aja, dan setelah itu menghilang gitu aja. Mendengar itu Rod pun meyakini kalau dia itu beneran sayang sama si Lynette, dan malam harinya mereka pun bobo bareng bersama. Saat Lynette udah nyenyak tidur, Rod pun sempat menantikan popok bayi si Lynette, akan tetapi ia dibuat kaget karena putri si Lynette ini memiliki batan coklat alias burung. Akan tetapi Rod pun bersikap bodoh amat sebab ia juga ternyata memiliki istri dan 2 orang anak yang harus dikabarin, meskipun si Rod ngaku ke Lynette masih lajang. Pagi harinya Lynette pun terbangun tanpa Rod di sampingnya. Ternyata Rod udah pergi sebelum Lynette terbangun untuk kembali bersama anak dan istrinya. Lynette pun merasa dendam kepada semua orang yang telah menggunakan tubuhnya dengan sesuka hatinya itu. Di mana akhirnya Lynette pun menyerahkan dirinya ke polisi atas pembunuhan orang-orang di kapal dan penculikan bayi. Ternyata anak dari Lynette sudah meninggal saat dilahirkan. Itulah mengapa Lynette merasa hidupnya sangat hancur dan ia pun berniat mencuri bayi untuk membalas dendamnya terhadap kaum laki-laki. Untuk Lynette sendiri telah mengatur strategi balas dendam dengan sangat istimewa, di mana ia telah memasukkan racun dari si nenek ke dalam tasnya Rod dan mengaku jika semua kejahatan yang ia lakukan adalah suruhan dari Rod. Rod yang bersama istri dan anaknya pun menjadi ketakutan karena ia kini dikejar oleh polisi. Saat polisi datang, Rod pun mencoba untuk kabur. Namun polisi mengambil jalur akhir yaitu hukuman dengan menembak tepat di dada si Rod, dan film pun ditutup dengan Rod yang akhirnya tewas di tempat. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Oke, gua FJR pamit undur diri. See you.